diri hadir pada pagi ini dalam rangka apel siaga dalam penanggulangan COVID-19 di Kecamatan Buru. Yang kami hormati Bapak Kapolsek, yang kami hormati UPT Dinas Perhubungan, yang kami hormati Bapak Babinsa, yang kami hormati Bapak Lurah Buru Lubuk Kuning, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tanjung Batu Kecil dan Tanjung Hutan atau yang mewakili, yang kami hormati perwakilan dari sekolah yang sempat hadir pada pagi yang berbahagia ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang begitu penting di dalam wabah pandemi COVID-19 ini. Dan semalam Bapak Bupati berkunjung di wilayah Kecamatan Buru. Salah satu tujuannya adalah untuk menggerakkan vaksin massal di Kecamatan Buru. Untuk informasi kita bersama, jumlah vaksin tahap pertama di Kecamatan Buru sebanyak 500 orang, dan sekarang sudah terrealisasi sekitar 390-an. Iya, 371 dan sisanya masih ada sekitar 140 orang. Dan kegiatan vaksin ini telah berjalan hampir seminggu lebih Pak Dapur ya. Seminggu lebih, 10 hari lebih. Dan kemarin terakhir kita coba gerakan di 2 desa, Desa Tanjung Batu Kecil dan Desa Tanjung Hutan, itu kita dapat sekitar 90 lebih. Nah, ini merupakan satu PR bagi kita semua dalam penanggulangan bencana COVID ini. Jadi nanti akan kami sampaikan beberapa hal kepada Pak RT dan Pak RW yang menjadi mitra penting dalam menggerakkan masyarakat dalam penegakan protokol kesehatan di Kecamatan Buru. Pertama-tama kami ingin menyampaikan mengapa ini menjadi penting dan sangat darurat. Karena yang mengalami wabah COVID sampai dengan saat ini di seluruh Indonesia, kalau kita bercermin pada dunia, Indonesia masuk ke nomor 4, ranking keempat dunia, paling terbanyak. Untuk di Indonesia, Kota Pekanbaru mendapat ranking pertama, dan Kepri pada hari ini sekitar ranking ke-7 dan ke-8 se-Indonesia. Di Kabupaten Karimun sendiri, sampai dengan hari ini, jumlah yang positif mencapai 412 orang. 412 orang sampai dengan hari ini. Menurut Pak Kapolsek kita tadi, ada yang rapid di tes ada sekitar 300-an orang. Kalau seandainya ini positif juga, hati-hati juga kita, bahwa bisa sampai mencapai 1000-an. Jadi mari kita sama-sama menjaga, terutama Pak RT dan Pak RW. Kami mintakan agar bisa lebih sensitif di masyarakat untuk melaporkan gejala-gejala yang ada di lingkungannya. Ini salah satu tugas dan informasi yang harus kami sampaikan pada hari ini kepada Pak RT dan Pak RW. Untuk informasi Bapak RT dan Bapak RW di 2 desa dan 2 kelurahan, bahwa setiap desa dan kelurahan sekarang sudah ada namanya pos PPKM. Di pos PPKM itulah Pak RT dan Pak RW bisa melaporkan keadaan darurat pandemi COVID ini di kelurahannya masing-masing. Jadi Pak RT tolong ini sampaikan kepada masyarakat dan sampaikan kepada masyarakat kita bahwa jika terdapat gejala dan lain sebagainya, segera laporkan ke Pak RT. Pak RT nanti akan kontak langsung ke pos PPKM yang ada. Jadi nanti Pak RT, Pak RW kalau ditanya apa itu pos PPKM, di mana pos PPKM, jangan sampai tidak tahu. Ya, jadi fungsi utama RT dan RW pada saat ini adalah membantu pemerintah dalam menanggulangi wabah pandemi COVID. Jadi RT dan RW menjadi penting, merupakan ujung tombak dari penanggulangan pandemi COVID ini, samping uspika-uspika yang ada pada saat ini, kami yang ada di sini. Seterusnya, tadi kita sudah sama mengetahui bahwa Kepri
ya, termasuk yang terbanyak di Indonesia. Dan alhamdulillah di Kecamatan Buru kita jangan sempat lengah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Kecamatan Buru statusnya kuning, bukan hijau. Kalau kuning kita tidak pernah sama sekali ada masyarakat kita yang terkonfirmasi. Untuk informasi kita semua bahwa kita di Kecamatan Buru, tepatnya di Kelurahan Tanjung Hutan di Badan Abang, kemarin ada 1 orang warga kita yang meninggal COVID, yang terkonfirmasi 2. Nah, sejarahnya memang mungkin antara kita orang-orang tua tahu bapak tersebut sebenarnya sudah stroke sudah lama, ada menaun. Setelah kami kemarin sama Pak Polsek, Pak Kapus, dan kita turun ke lapangan, kita laksanakan tracking. Rupanya beliau ini terinfeksi dari salah satu warga yang ada di Kecamatan Durai. Kebetulan istrinya itu bidan di sana dan dia terkonfirmasi di situ. Jadi kita harus memperjelas permasalahan. Memang ada di masyarakat kita mengatakan atau mungkin beliau sudah lama sakit, sedikit-sedikit di-COVID-kan. Jadi kami kemarin berusaha Pak Kades, Pak Kapus, Pak Polsek, dan kami turun ke sana lakukan tracking. Ternyata setelah kami tracking dapat 2 orang lagi warganya. Dan alhamdulillah yang 2 orang itu sembuh, 1 meninggal. Nah, kalau orang-orang tua kita yang sudah ada penyakit bawaan, yang sangat kita khawatirkan apabila mereka terkena dampak COVID ini, kadang penyakit bawaan ini yang membawa penyebabnya. Dan kalau orang-orang muda banyak yang sembuh, apalagi imun tubuhnya kuat. Dan seterusnya, mengapa pada saat ini kita digalakkan untuk vaksin? Salah satu fungsi vaksin adalah menguatkan imun tubuh kita. Jadi makanya bapak-bapak kita yang umurnya 60 tahun ke atas itu wajib vaksin. Apalagi yang 50, 45 ini untuk menjaga imun tubuh kita. Nah, sekarang lagi ada varian baru yang dari India. Ini waktunya 3 hari saja kalau kena. Ya, 3 hari dead. Jadi sekali lagi kami harapkan jangan menganggap ini sepele. Pak RT dan Pak RW bantu Pak Lurah untuk menggerakkan masanya untuk vaksin. Nanti kami memintakan kepada Pak Lurah dan Kades agar memerintahkan RT dan RW untuk mendata warganya yang belum vaksin. Ini perintah langsung dari Pak Bupati, dan kami nanti mohon bantuan dari Pak Kapolsek, karena nanti Pak Kapolsek juga akan bicara sendiri, juga Pak Kapus, ya. Setelah ini nanti kami perintahkan kepada Lurah dan Kades agar Lurah dan Kades bisa memerintahkan kepada RT dan RW-nya untuk mendata berapa setiap RT RW itu warganya yang belum vaksin. Yang kedua, kami sampaikan juga pesan kepada guru sekolah-sekolah yang ada di sini, karena sekolah juga sangat penting. Ya, kami mintakan kepada, tolong disampaikan bagi sekolah yang tidak hadir untuk memberitahukan kepada kami datanya langsung aja, mungkin tak usah lagi lewat Lurah dan Kades, langsung di kecamatan berapa orang lagi yang belum mendapatkan vaksin. Ini penting data yang harus kami impun, karena kedepannya kita akan menambah sekitar 5.000 vaksin untuk Kecamatan Buru. Jadi dari rata-rata jumlah penduduk yang ada yang disampaikan oleh lurah dan desa, kita ambil sekitar 50% dari jumlah penduduk. Ya, ini vaksin ini baru tahap pertama. Jadi mengapa harus digerakkan vaksin Pak RT dan Pak RW? Yang kedua, Pak RT dan Pak RW bantu kami, bantu masyarakat kita. Pertama, vaksin ini nanti menjadi salah satu catatan bagi masyarakat kita untuk bepergian. Yang kedua, vaksin ini juga nanti menjadi salah satu syarat untuk mendapat bantuan dan lain sebagainya. Apabila Bapak dan Ibu sudah mendaftar untuk divaksin, itu datanya akan secara online. Nanti jangan disalahkan pemerintah. Yang ketiga, vaksin ini nanti akan dibayar dan diwajibkan bagi seluruh penduduk. Sekarang sudah mulai di Jakarta, Pak Kapolres, Pak Kapolsek, mudah-mudahan nanti jadi Kapolres, amin. Di Jakarta sudah dimulai namanya vaksin gotong royong, 1 orang itu sekitar 150.000. Tolong sampaikan ke masyarakat kita, jangan sampai ini program gratis yang kita tidak mau. Jangan percaya dengan berita-berita hoax itu, uang lengket lah dan lain sebagainya. Kalaupun uang lengket itu, yang jelas pemerintah kita
tidak akan mau membunuh masyarakatnya. Itu mindset atau pikiran positif yang harus ada di kepala kita semua. Kalau pemerintah mau bunuh masyarakatnya, dibiarkan aja COVID ini. Disuruh kita vaksin supaya kita terselamat dari COVID ini. Jadi ada beberapa hal tadi yang kami titip, Pak Lurah tolong nanti secepatnya sampaikan ke Pak RT untuk mendata jumlah masyarakat mereka yang belum divaksin. Yang kedua, tadi kami sudah sampaikan kepada Pak RT dan Pak RW, pos PPKM di setiap kelurahan dan desa itu ada. Disitulah tempat Pak RT dan Pak RW untuk berkomunikasi tentang masyarakat, keadaan masyarakat kita. Yang ketiga, nanti Pak RT tolong ajak masyarakat untuk vaksin. Sekarang sisa kita 140. Pak RT dan Pak RW yang belum vaksin datang ke sini vaksin. Nanti sebelum vaksin bukan disuntik langsung sama Pak Dapot. Diperiksa dulu sama Pak Dapot. Boleh atau tidak divaksin, nanti Pak Dapot yang kasih tahu. Bukan berarti datang langsung disuntik, tidak. Periksa dulu. Nah, itu menandakan kita sudah terdaftar. Kenapa kita tidak vaksin? Karena ada penyakit-penyakit lain yang tidak boleh divaksin. Jadi mungkin itu nanti ada pengarahan dari Pak Kapolsek. Kami minta Pak Kapolsek untuk mengarahkan tentang hal berkerumun dan lain sebagainya, kewajiban vaksin berdasarkan undang-undang dan lain sebagainya. Kami tolong Pak Kapolsek sampaikan ini dan bantu kami sebagai gugus tugas di Kecamatan Buru. Yang paling penting catatan utama kita tadi, kita ada sekitar 5.000 yang akan kita usulkan sesuai dengan jumlah penduduk, ini wajib vaksin. Dan sisanya ini nanti bagi Pak RT, Pak RW yang belum, silakan besok datang ke sini. Nanti yang belum di masyarakat kan juga tolong disampaikan ke kami. Jadi itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami minta nanti Pak Kapolsek untuk menyampaikan beberapa hal, begitu juga dengan Pak Kapus. Ya, jadi mungkin itu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, tidak ada niat lain. Kita ingin masyarakat kita terjaga, masyarakat kita peduli, jangan percaya dengan hoax yang tidak-tidak. Ya, sama juga kata orang penyakit COVID gini-gini, tidak ada COVID ada. Saya sudah ketemu bapak-bapak dan ibu-ibu. Keluarga saya di Batam sekarang sudah ada 1 keluarga anak saudara orang rumah saya COVID, 1 keluarga. Saya datang melihat sendiri. Yang kedua, keluarga saya juga yang di Pekanbaru, kakaknya orang rumah saya sekarang dirawat 1 keluarga di rumah sakit. Nak bukti tidak bisa. Ada COVID. Ya, jangan bilang COVID tak ada. Pembohong itu COVID ada. Jadi mudah-mudahan tolong sekali lagi kami titip, kita sudah tidak ada COVID di Kecamatan Buru, mari kita jaga sama-sama, jangan sampai ada. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya nanti Pak Kapolsek akan menyampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengarahan Kapolsek Buru kepada Bapak Ibtu Adi Chandra SH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja. Yang terhormat para Puspika, Babinsa, Dewan Umum, SOP, masuk dari Pak Dapot, kepada Pak Lurah, Pak Desa, RT dan RW yang saya muliakan. Di sini saya menyampaikan, minta tolong sekali, ini sudah ada teguran, sudah ada perintah langsung dari pimpinan untuk keseluruhan RT, RW, Lurah, dan Kepala Desa. Nanti saya minta tolong untuk Pak Camat agar didatakan siapa yang sudah melaksanakan vaksin dan siapa yang tidak melaksanakan vaksin. Karena ini ada pidananya. Karena ini sudah perintah langsung. Jadi kita sebagai contoh di depan, kita sebagai contoh masyarakat, kita dulu yang harus divaksin, bukan masyarakat dulu. Kita tunjukkan bahwa vaksin itu tidak ada pengaruh terhadap kesehatan kita, namun akan menumbuhkan imun kita. Jadi saya minta kepada RT, RW, Pak Lurah dan Pak Kepala Desa, ini nanti saya minta didatakan, nanti dibantu oleh Babinsa atau Babin Kamtimas. Kalau bisa besok yang 100 lebih itu putus, tidak ada lagi sisa. Karena ini target kita adalah bulan kemarin. Ini bulan kemarinnya harus tidak ada lagi, sudah habis. Kenapa ini terkendala? Yang kemungkinan memang dari kita mungkin kebanyakan belum tahu atau belum sadar. Yang harus kita sadarkan bahwa vaksin ini wajib dan ini sangat dibutuhkan terhadap imun kita, Di sini saya akan sampaikan sedikit tentang apabila nanti ada yang dilanggar, termasuk juga di sini kemarin sudah ada 6 yang mengajukan untuk
pemberitahuan keramaian. Dan juga saya minta kepada RT, RW dan seperangkat di atasnya untuk sama-sama menyampaikan, jangan langsung kepada yang teratas. Sampaikan kepada warganya, sampai saat ini belum ada pemberian atau memberikan suatu keramaian. Masih ada larangan untuk melaksanakan keramaian tersebut, apapun itu bentuknya. Makanya saya sampaikan di sini masalah ancaman pidananya, karena ini berhubungan dengan penegakan hukum bagi yang berkerumun saat pandemi corona. Itu pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang bunyinya setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggara kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggara kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan. Kedaruratan ini yaitu apabila ini kita zona kita masih aman, ternyata akan timbul suatu karena adanya suatu hal yang menghalang-halangi. Ini ada pidananya 1 tahun dan denda 100 juta. Ini akan kita terapkan apabila masih juga ada yang tidak akan melaksanakan ini. Perintah dari pemerintah pusat langsung. Dan ini baku, ada undang-undangnya. Termasuk pasal-pasal 212 KUHP, pasal 214 KUHP, pasal 216 ayat 1 KUHP, dan pasal 218 KUHP. Ini semua menyangkut tentang karantina, tentang wabah penyakit corona. Jadi saya minta kepada RT, RW dengan tegas saya sampaikan, mohon disampaikan kepada masyarakat yang akan mengadakan kerumunan, keramaian yang mengumpulkan massa, mohon tidak dilaksanakan dahulu sampai adanya pemberitahuan atau surat telegram dari bupati atau muspika atau muspida. Jadi saya minta tolong kepada bapak-bapak sekalian, ini agar diindahkan. Dan mulai hari ini saya sudah sampaikan, apabila nanti di suatu tempat wilayah RT atau RW ada juga yang melakukan, dan kita akan panggil Pak RT dan Pak RW-nya. Apakah ini sudah disampaikan ataukah belum? Apabila belum, Pak RT dan Pak RW-nya yang akan bertanggung jawab, karena ini wilayah dia. Namun apabila sudah dihimbau, disampaikan, masih juga silakan japri saya atau laporkan ke Polsek agar kami bisa menindaklanjuti ini. Saya berharap Kecamatan Buru ini tidak ada lagi penambahan yang terpapar COVID-19. Setelah ini mungkin nanti Pak Kades atau Pak Lurah saya mohon untuk didata RT dan RW yang belum melaksanakan vaksin, agar didatakan. Apabila nanti keberatan, silakan nanti dari Pak Camat ataupun yang lain untuk membuat surat pernyataan, dan akan saya teruskan kepada pimpinan di atas, biar pimpinan atas nanti akan berkomunikasi langsung dengan bupati apa yang akan dilakukan terhadap bapak-bapak sekalian. Ini bukan suatu ancaman atau apa, memang kita adalah garda terdepan. Saya dari polisian, dari Babinsa dan muspika yang lain ini adalah garda terdepan, termasuk bapak sekalian RT dan RW. Apabila kita saja tidak melaksanakan vaksin, apa kata masyarakat yang dipercaya terhadap kita, kita saja tidak melaksanakan itu. Disinilah titik lemahnya kita. Tapi kalau kita sudah tunjukkan bahwa kita sudah melaksanakan vaksin, tidak ada efek terhadap yang lain, hanya menaikkan imun, insya Allah mudah-mudahan yang masyarakat lain yang tidak mengetahui dengan ini akan ikut. Dan target saya besok selesai. Kami akan bekerjasama dengan Pak Dapot, Pak Camat, Kepala Desa, Lurah akan monitor ini. Target saya besok selesai. Karena kita sudah lewat, buruh ini sudah ada teguran. Sedangkan kita warga ada 10.000 lebih. Cuman 500 tidak terpenuhi. Jadi saya minta RT RW wajib, karena pelayanan termasuk guru. Disampaikan juga kepada kepala sekolahnya. Nanti saya minta Babin Kamtimas atau Babinsa, kita buat grup. Saya belum ada dimasukkan ke grup desa, lurah, ataupun RT, RW. Saya minta nomor saya dimasukkan. Mulai malam ini kita sudah bisa ada terjalin komunikasi yang baik.
Pokoknya target saya akan saya sampaikan kepada Pot selaku penanggung jawab untuk penyuntikan. Kita akan laksanakan besok selesai. Lebih dari situ saya akan buat laporan. Saya akan buat laporan bahwa di tempat kita jangankan untuk mengajukan ke depan yang 500 saja belum bisa kita penuhi. Jadi kita ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat bekerja sama. Makanya kita di sini RT, RW, lurah, kepala desa, Pak Camat, saya dari Babinsa, dari kesehatan dan guru semua harus bekerja sama. Apabila ini tidak bisa kerjasama ada benang kusut, makanya ini tidak akan terlaksana. Jadi saya minta dengan mohon kepada bapak-bapak sekalian yang ada di sini untuk kita berkolaborasi bisa bekerja sama. Setelah ini kita tunggu pelaksanaannya saja. Pelaksananya bagaimana dan mudah-mudahan ini bisa kita pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Saya rasa demikian untuk bapak sekalian. Lebih kurang saya hanya menyampaikan apa yang kebaikan. Kalau itu ada kejelekan adalah silakan dibuang, yang bagus silakan diambil. Manusia tidak pernah luput dari hilaf. Apabila ada perkataan saya yang memang menyinggung, saya hanya melaksanakan tugas. Secara pribadi saya mohon maaf, namun secara kedinasan saya hanya melaksanakan kedinasan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarahan Kepala UPT Puskesmas Puru kepada Bapak Dr. Dapot Nanggolan kami persilakan. Ya, selamat pagi buat kita semua, Pak Camat, Polsek, dan KPD yang ada di Kecamatan Buru, termasuk Bapak-Bapak RT RW yang ada pada hari ini. Saya mau melaporkan kebetulan yang melaksanakan vaksinasi yang ditunjuk oleh Puskesmas Buru. Saya melaporkan hasil vaksinasi kita selama 10 hari. Kunjungan Pak Bupati kemarin dari 13 kecamatan kita yang paling rendah. Padahal targetnya itu cuma 500 orang. Selama 10 hari baru dapat 371. Artinya masih sisa 140 atau 14 PL di Puskesmas. Jadi sesuai dengan arahan Pak Camat dan Pak Kapolsek tadi, kalau bisa besok kita pribadi di sini harus selesai yang 140. Kemudian saya mau menangkap masalah keamanan dari vaksin ini. Secara nasional yang kita dengar di televisi baru ada 2 kasus. Dan yang 2 kasus itu di Jakarta sama Jawa Tengah itu belum keluar hasil autopsinya. Apakah betul-betul kena vaksin? Yang divaksin sudah hampir 69 juta. Katakanlah yang 2 orang tadi jadi sampel kena. Artinya bahwa vaksin ini tidak salah. Kalau 1 banding 69 juta, 2 dibanding 69 juta, itu bukan salahnya vaksin. Itu salahnya alam. Mungkin mohon maaf lagi makan kita bisa mati pada saat itu. Ya. Jadi artinya saya mau memberi pengertian sama kita, tidak ada masalah vaksin. Angkat Bapak Presiden mau mempertaruhkan dirinya mau divaksin kalau memang ada masalah di vaksin ini. Jadi tolong bagi berita-berita yang mengatakan jangan mau divaksin itu semua berita bohong. Sama dengan kita main dunia politik. Apapun yang dibuat lawan kita akan patahkan terus. Tapi nyatanya sudah lebih dari 69 juta orang di Indonesia yang divaksin. Baru 2 kasus, itu pun belum jelas itu karena vaksin, karena belum keluar hasil autopsinya. Jadi yang mau saya jelaskan adalah bahwa vaksin ini aman. Amannya kenapa? Kami juga sudah divaksin. Kami bukan asal bicara. Kecuali kami tidak mau divaksin, itu mungkin tidak aman. Dan termasuk pimpinan tertinggi Bapak Presiden sudah divaksin. Jadi untuk itu, saya harapkan besok itu selesai dan termin kedua nanti yang 5.000 lagi akan datang, kita bisa melaksanakan vaksin di seluruh kecamatan Buru. Saya rasa itu pemberitahuan saya pada saat ini. Terima kasih. Laporan Komandan Upacara. Lapor. Apa
telah dilaksanakan. Sebentar. Bagi tempat. Barisan dibubarkan. Ya, masing-masing warna kopi dapat membuarkan pasukannya. Masing-masing. Lanjut! Nanti setiap RT tiap kelurahan dan desa ada pembuatan video bersama. Jadi nanti di depan sini per satu desa satu kelurahan, Pak Lurah